coaching. Nah, coachnya siapa Bu? Saya Bu. Berarti coachingnya? Oke. Nah, di sini saya sebagai observer akan menilai kegiatan coaching Ibu bersama Pak Didi. Sebelumnya saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang baik. Oke, 2 ya Bu ya? Iya. Oke, nah sekarang manakah bagian kompetensi yang ingin yang spesifik yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, nah terkait indikator ketercapaian Ibu, kira-kira tolak ukurnya bagian mana terkait indikator ketercapaian dalam proses percakapan nanti? Saya akan melakukan beberapa indikator ketercapaian yang berdasarkan alur tirta, di mana alur tirta itu berdasarkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik Bu. Semoga indikator yang Ibu sampaikan semoga bisa tercapai. Setelah ini silakan Ibu dan Bapak melakukan percakapan bersama coachingnya, coaching ya, berarti kan Pak Didi ya. Nah, saya persilahkan Bu. Terima kasih Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Didi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Bolehkah saya ini mau menyampaikan ilmu saya nih hari ini? Boleh Pak Didi, kebetulan saya pun sudah selesai kerjaan hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabar sehat Ibu? Sehat Pak Didi. Ada masalah apa nih Pak Didi? Jadi begini Bu, kemarin ini di kelas saya ini kan mengadakan ulangan itu. Jadi di kelas saya ini ada beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Cuman masalahnya nih Bu, yang mendapat KKM ini adalah siswanya ini itu terus. Jadi siswa ini sudah beberapa kali mendapatkan nilai di bawah KKM. Gitu, Bu. Kalau boleh saya tahu KKM yang Bapak tentukan untuk murid Bapak itu berapa? Jadi kebetulan di sekolah kami itu KKM-nya itu kemarin pas di ajaran baru kemarin ditetapkan 70. Iya. Kira-kira Pak nih apa hambatan yang menjadi hambatan Bapak selama ini terhadap siswa tersebut? Mengapa mereka itu tidak tuntas? Sepengetahuan saya dan berdasarkan identifikasi saya di kelas tuh, jadi beberapa anak di kelas ini mereka ini ternyata mereka itu ada masalah keluarga di rumah. Jadi beberapa siswa tadi yang sering mendapat nilai di bawah KKM itu memang ada masalah keluarga. Oh, berarti ada beberapa nilai yang di bawah KKM itu yang disebabkan mereka itu mempunyai masalah keluarga di rumah ya Pak Didi ya. Nah, kira-kira Pak Didi ini punya strategis enggak gimana supaya mereka yang punya masalah itu bisa Pak Didi handle atau apa Pak Didi tahunya dari mana gitu? Jadi setelah saya pikir-pikir, saya renungkan kejadiannya kemarin itu, saya ini beberapa hari ke depan saya ada rencana untuk memanggil orang tua yang nilainya tadi di bawah KKM. Jadi itu salah satu rencana saya untuk memastikan bahwa mereka itu di kemudian hari akan tidak mendapat nilai yang sama. Bagus sekali itu Pak Didi. Berarti Pak Didi ingin memanggil orang tuanya ke sekolah. Kira-kira ada hambatan nggak jika Pak Didi itu memanggil orang tuanya ke sekolah? Ada beberapa siswa yang memang saya tanya ternyata di rumah mereka itu orang tuanya tidak ada. Jadi solusi saya mungkin nanti kalau ada anak yang tidak hadir di sekolah, terpaksa saya harus datangi ke rumah mereka itu supaya langsung komunikasi dengan orang tua. Oh, bagus sekali sih rencana Pak Didi. Jadi bagi mereka yang tidak datang, Pak Didi akan langsung menemui mereka ke terus bagaimana nanti kapan Pak Didi mulai? Ini kan baru beberapa hari, jadi rencana saya minggu depan ini tuh saya akan membuat surat-surat ini gitu,
hadapi, ternyata masalah pendengaran dan penglihatan itu ada anak-anak yang kurang konsen kalau di belakang. Maka saya rencananya akan memindahkan mereka duduknya lebih depan dan baris yang pertama. Itu. Bagus sekali Pak ya, semoga Bapak bisa menjalankan komitmen Bapak itu terhadap siswa tersebut. Bagaimana perasaan Bapak setelah cerita dengan saya nih? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih nih Ibu mendengarkan cerita saya ini. Jadi saya merasa lega, merasa senang bisa menyampaikan unek-unek dan masalah yang saya hadapi dengan saya berbicara langsung. Dan ini ada masukan dan saya ada motivasi buat saya supaya komitmen yang saya rencanakan itu bisa terrealisasi. Pak Didi, sama ya Pak Didi, semoga anak Pak Didi nanti ke depannya bisa tuntas semua sesuai dengan KKM-nya dan Pak Didi selalu diberi kesehatan dan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Amin. Terima kasih Bu Elijah. Ya sama-sama Pak Didi. Oke. Saya akan membacakan hasil pengamatan saya ya Bu Eli. Tadi yang saya lihat dari percakapan Ibu dan Pak Didi, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginnya tadi sudah tercapai ya Bu. Tadi kan sudah menggunakan alur ceritanya sudah jelas, karena di situ sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, kemudian juga ada tanggung jawabnya. Yang mana tanggung jawabnya tadi dari Ibu menanyakan komitmen kepada Pak Didi. Oke. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, gimana nih Bu perasaan Ibu setelah menjadi coach? Perasaan saya setelah menjadi coachnya Pak Didi itu sangat luar biasa ya, dimana setiap saya bertanya